Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-36, Rabu 24 Maret 2021. Bagaimana kabar hari ini Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus? Saya berharap Ibu Bapak dan Saudara-saudara kekasih berada dalam kondisi yang sehat karena pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas keselamatan dan kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar hikmat-Mu melingkupi kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Amin. Prapaskah hari ke-36, kebaikan ke-36, melupakan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita biasa mendengar orang yang meratapi hidupnya di masa lalu, dosanya di masa lalu mengatakan, sudah terlanjur atau sudah terlambat, tidak ada yang bisa dirubah lagi, atau nasi sudah menjadi bubur. Sebenarnya pernyataan-pernyataan ini merupakan ungkapan kesedihan, penyesalan akan kehidupan yang berdosa. Namun sesungguhnya harus diluruskan. Sebenarnya yang harus diungkapkan adalah tidak ada kata terlambat. Segala sesuatu bisa diperbaiki, bisa diperbarui. Kalau nasi sudah menjadi bubur, maka sekarang saatnya kita membuat bubur yang enak. Rasul Paulus mengajarkan kita dalam pembacaan ini bahwa hidupnya telah diubah oleh Kristus. Dia telah ditangkap oleh Kristus. Dia telah ditobatkan oleh Yesus Kristus. Dan apa yang ia lakukan? Dia tahu bahwa semuanya itu hanya belas kasihan dan rahmat Tuhan. Dan bukanlah karena perbuatannya atau karena hidupnya yang benar. Apa yang Paulus lakukan ketika Tuhan menangkap dia, menobatkan dia dan merubah dia? Yang Paulus lakukan adalah dia melupakan masa lalunya. Masa lalunya yang telah menolak Kristus, yang mengejar-ngejar dan membunuh orang Kristen, masa lalunya yang kelam dan kejam, jahat di mata Tuhan. Dia melupakan semuanya itu. Kalau dalam surat Efesus dan surat Kolose, Rasul Paulus mengatakan dia membuang, dia mematikan, dia menanggalkan atau meninggalkan kehidupan yang lama.
Dia melupakan masa lalunya, apa yang telah ada di belakangnya, dan dia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-13. Artinya dia hidup untuk mengalami masa depan yang lebih baik yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia ingin hidup dalam penebusan yang Tuhan sudah kerjakan. Dia ingin hidup kudus di dalam Tuhan. Dan karena itu, dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia berlari-lari, artinya dia berusaha sungguh-sungguh agar tujuan hidupnya hanya tertuju kepada kehendak Allah, kepada kerajaan sorga, kepada keselamatan yang ia sudah terima dari Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapa, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sekelam apapun kehidupan kita di masa lalu, sejahat apapun hidup kita di masa lalu, seberat apapun dosa yang kita lakukan, mari datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan dan rasa malu, memohon ampun dari Dia. Anugerahnya cukup dan melimpah untuk mengampuni kita. Yang perlu kita lakukan adalah melupakan masa lalu, dosa-dosa kita, membuangnya, menanggalkan kehidupan yang lama, mematikan hawa nafsu, dan sungguh-sungguh hidup di dalam pengampunan Tuhan dalam hidup yang baru. Mengarahkan hidup kita, langkah hidup kita kepada panggilan sorgawi, yaitu hidup dalam anugerah Allah, taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Kita percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk melupakan, menanggalkan, meninggalkan, membuang kehidupan yang lama dan hidup dalam hidup yang baru dalam anugerah Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi dari pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah mengampuni kami, Tuhan sudah menebus hidup kami dan menguduskan kami di dalam roh-Mu. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mau melupakan hidup kami yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Kami menanggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan manusia baru. Dan biarlah kami sungguh-sungguh berusaha, berlari-lari untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup dalam anugerah-Mu untuk taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau berkati ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus yang mendengarkan renungan hari ini Tuhan. Mari Engkau berkati seluruh jemaat GPIB Peniel Yuda Wiogra Bapa. Engkau melindungi mereka, Engkau menjaga mereka, Engkau memelihara mereka dengan berkat-berkat-Mu. Engkau menopang mereka yang di dalam pergumulan, Engkau menguatkan mereka yang di dalam kelemahan, Engkau memulihkan mereka yang sakit, Engkau menghiburkan mereka yang berduka. Mereka yang sedang berjuang memulihkan kehidupan ekonomi, keluarga, Tuhan topang selalu. Biarlah pertolongan-Mu selalu hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.